Selamat malam, nama saya Nathan Cahya Christian Sinaga, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang cara kita menyikapi diskriminasi terhadap ras dan etnis tertentu di Indonesia. Pertama-tama, saya ingin menegaskan kembali bahwa diskriminasi terhadap ras dan etnis di Indonesia memiliki potensi yang sangat tinggi untuk terjadi secara berulang-ulang dan sebetulnya sudah sering terjadi, dengan penyebab utamanya adalah pendidikan yang salah dan tidak sesuai standar dan kesenjangan sosial. Lalu, suatu data yang dirilis oleh Komnas HAM pada tahun 2018 menunjukkan bahwa pada 2011 sampai 2018 ada sekitar 101 kasus dari diskriminasi terhadap ras dan etnis tertentu. Dan ada juga survei yang dilakukan pada tahun yang sama. Survei ini membuktikan bahwa 80% dari masyarakat Indonesia menganggap bahwa perbedaan ras dan etnis merupakan keuntungan bagi dirinya dan dapat dimanfaatkan. Lalu, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Tentunya tidak seperti masyarakat Indonesia pada umumnya, seperti yang dibuktikan dalam survei yang sama, seperti yang membuktikan bahwa 80% dari masyarakat Indonesia berpikir bahwa ras dan etnis yang berbeda dapat menjadi keuntungan bagi mereka. Dalam survei yang sama, 90% dari masyarakat Indonesia belum pernah menerima diskriminasi terhadap ras dan etnis mereka. Mungkin mereka berbohong, mungkin mereka mengada-ngada supaya kondisi masih kondusif dan supaya masalah mereka yang mereka anggap sebagai masalah pribadi tidak keluar ke publik. Namun ada suatu hal lagi yang lebih parah kemungkinannya. Mungkin saja masyarakat Indonesia benar-benar tidak peduli atau tidak tahu akan diskriminasi terhadap ras dan etnis tertentu yang sering terjadi. Lalu, kalau itu salah, bagaimana lagi kita harus bersikap? Pertama-tama, kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dari nilai-nilai hak asasi manusia ini ada prinsip-prinsip dari toleransi. Lalu setelah kita menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, kita dapat menghimbau para orang-orang yang dulunya telah melakukan diskriminasi terhadap ras dan etnis tertentu untuk mengubah pola pikir mereka dan tidak melakukan diskriminasi ras dan etnis tersebut lagi. Kalau kedua hal itu gagal, terutama hal yang kedua, dan kalau misalkan diskriminasi terhadap etnis dan ras yang dilakukan oleh orang tersebut sudah di luar batas, maka
kita dapat mengumpulkan bukti dari aksi yang dilakukan oleh orang tersebut, dan kita melaporkannya ke pihak yang berwenang. Dan pihak yang berwenang di sini itu bukan selalu berarti polisi. Pihak berwenang ini itu memiliki banyak arti. Mungkin kalau kita ingin melaporkan, dan kita seorang pelajar seperti saya, kita bisa melaporkannya ke guru kita. Kalau kita seorang mahasiswa, kita bisa melaporkannya ke dosen kita. Kalau kita seorang pekerja atau karyawan, kita bisa melaporkannya ke bos kita. Lalu, kalau segala hal itu tidak berhasil, apa yang harus dilakukan? Yang kita harus lakukan adalah jangan melawan, terutama secara fisik, karena melawan ini dapat digunakan sebagai alat dalam menyebar fitnah tentang kita dan merusak reputasi kita. Itu saja, demikian ceramah saya tentang cara kita menyikapi diskriminasi ras dan etnis di Indonesia. Semoga kita semua dapat menyikapi diskriminasi ras dan etnis terhadap ras tertentu di Indonesia dengan baik dan benar. Terima kasih.